Selamat pagi guys, kembali lagi bersama Novi di Kupas Tahu, Kupas Tuntas Tambah Ilmu 2021. Yeay, oke. Tadi sebelumnya pada ikutan training inner health and outer beauty. Seru kan itu, soalnya juga ada dokter Edi ya kan, terus sama satunya lagi nutrisionis kayak gitu kan ya, jadi ilmu banget sih sebenarnya. Terus lanjut deh sama kupat tahu. Oke, ini kita sambil jalan biasanya nanti akan bertambah terus ya kan, tuh kan baru diomongin gitu pesertanya, supaya lebih cepat waktunya, karena aku tahu pasti teman-teman juga lagi sibuk juga untuk nyiapin buka puasa, terus kayak gitu juga lagi sambil order, sambil follow up mungkin gitu. Nah, pokoknya BFF Novi hari ini tinggal di daerah Cilegon ya guys ya. Cilegon itu berapa ya? Kurang lebih ya 2 jaman, 2 jam sampai 3 jaman ada nggak sih? Kayaknya sekitar segitulah ya, 2 jam 3 jamannya gitu kan ya teman-teman. Tapi masih masuk area sini Jakarta juga ya teman-teman. Terus masih usia 21 tahun, tapi pengalamannya terus kayak gitu. Untuk title-nya sendiri yang terakhir itu adalah mencapai Gold Director. Panjang banget ya pokoknya kisah ceritanya gitu kan ya. Terus kita dengerin aja langsung ya. Semangat. Wow, Kak Sita apa kabar? Kak Sita rajin loh kupat tahunya. Yeay, aku pun juga rajin. Loh, kok aku juga pasti rajin. Langsung aja aku akan panggil Lisa Arif. Hai Lisa. Hai Kak Novi. Asik, ada aja gitu yang masih tetap lihat suka kayak rambut. Makasih, Mera ya. Mera, terima kasih. Oke, Liz, benar kan ini 2-3 jam ini dari Jakarta ke Cilegon ya? Iya, betul. Kurang lebih 3 jam. Ya sekitar segitulah ya, 3 jaman gitu kan. Cilegon itu kalau misalnya aku berpikiran ya kayak nggak ada apa-apa yang bisa dilihat, tahu nggak sih di sana, bener nggak sih, Liz? Banyak Kak, ada laut. Oh itu ya deket Carita, tapi kan agak ke sana lagi, ke ujung lagi kan. Lautnya apa? Lebih dekat ke Merak sih Kak. Oh iya, lebih ke Merak. Ya tapi itu berarti laut lepas dong, sis, ya kan? Bukan Ya udah. pantai. Iya, bukan pantai. Itu mah enak sambil bawa pacar, terus ngeliatin kapal-kapal besar gitu kan. Terus menghayal gitu, ya ampun. Terus kalau kita mah di sini mah Oriflame udah pernah gitu kan, naik kapal pesiar udah ya kan, dari yang keliling Eropa, dataran Eropa gitu kan, sampai yang hanya Asia juga udah pernah kayak gitu. Oke, Liz, kalau kayak gitu langsung aja deh kamu perkenalan diri dulu deh untuk semuanya. Oke. Makasih Kak Novi kesempatannya. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman? Masih semangat kan ya? Hari ke 21 kupat tahu ya teman-teman. Salam kenal semuanya. Aku Lisa, salah satu beauty entrepreneur dari Cilegon ya teman-teman, dari Banten. Sekarang usia aku 22 tahun teman-teman, kesibukannya lagi skripsi ya, jadi sekarang mahasiswi tingkat akhir. Mohon doanya ya teman-teman supaya bisa lulus tepat waktu tahun ini gitu ya. Nah, sedikit cerita, aku awal join Oriflame itu tahun 2017 saat aku baru lulus sekolah ya teman-teman. Dulu awal gabung itu nggak ada yang ngajakin gitu, tapi karena aku beli tender care, terus aku lihat tuh gitu ya posting orang yang jual tender care itu, akhirnya kepo-kepo gitu kalau mau join kayak gitu. Dan waktu itu joinnya 49.900, akhirnya aku memutuskan untuk join gitu. Tapi saat awal aku join gitu ya teman-teman, aku nggak langsung melek jalanin bisnisnya gitu ya. 3 bulan kalau nggak salah WP aja itu aku nggak lolos gitu. Jadi baru aku mulai seriusin jalanin Oriflame itu pada bulan Oktober, akhir Oktober aku mulai fokus jalanin Oriflame karena aku ini ya
mulai tertarik gitu setelah ikut acara. Waktu itu ada acara dari komunitasku offline. Terus penasaran, oh ternyata Oriflame bisa ya menghasilkan uang, ternyata bisa ya dapat jalan-jalan gratis gitu. Dari situ mulai kepo-kepo dan akhirnya langsung ngubungin upline-ku gitu, minta diajarin, pengen punya 500.000 per bulan gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya teman-teman, masih menjalankan Oriflame gitu Kak Pi. Oke, oh Lisa tuh 22 ya, aku dengarnya 21 yang dapat informasinya. Iya itu pas beli mobilnya sih Kak. Oh, oke, berarti tahun lalu ya beli mobil. Iya betul. Jadi guys, Lisa ini beli mobil baru hasil dari Oriflame-nya. Ceritain dong Lis, kenapa sih kamu pengen banget beli mobil? Iya, jadi waktu itu ya teman-teman memang apa sih namanya saat awal gabung Oriflame pas ditanya gitu ya apa sih impiannya gitu ya teman-teman pasti teman-teman juga semua ditanyain sama mentornya gitu kan. Nah Lisa nggak langsung jawab pengen beli mobil Kak gitu tuh enggak gitu ya tapi lebih ke pertama sih pengen punya uang jajan tambahan dulu gitu ya. Terus pas udah mulai dapet nih uang jajan tambahannya bisa checklist impian lah kecil-kecil gitu ya beli handphone, beli laptop kayak gitu-gitu teman-teman akhirnya tim udah mulai besar, udah mulai banyak yang ada di luar kota juga, terus udah sering ikut-ikut training, dulu sering banget ikut training juga di cabang gitu ya, kayak mulai ngerasa, ih kok kayaknya butuh ya mobil, kayak gitu, bukan karena buat gegayaan gitu ya, bukan buat buat apa, maksudnya buat pamer apa gimana-gimana, tapi emang karena Tuhan gitu, akhirnya itu gitu ya ke upline Kak punya mobil gimana ya caranya kayak gitu dari Oriflame nih karena kan upline-ku juga kebetulan dua upline-ku di atasnya tuh sama aja ya bisa beli mobil juga cash dari hasil Oriflame-an akhirnya aku pengen duplikasi gitu dan diajarin tuh gitu caranya gitu ya mulai dari nih kamu fokus ngejar title ini kayak gitu-gitu mulai diajarin cara nabungnya dan lain-lain dari situ sih jadi awalnya tuh karena butuh Kak buat nge-support jalanin Oriflame-nya juga gitu. Oke, jadi sebenarnya mobil itu memang sebenarnya untuk salah satu untuk mendukung bisnis kamu di Oriflame juga ya, bukan gegayaan gitu, tapi paling nggak memang butuh ya. Oke, Liz, tadi kan kamu bilang kan Oktober akhirnya kamu kayak terbuka gitu, akhirnya serius untuk jalanin bisnis Oriflame, tapi pada saat kamu menghadiri salah satu training ya kan, nah, sekarang pertanyaan aku adalah sebenarnya acara ya, aktivitas lah gitu, offline. Menurut kamu itu memang sangat penting banget ya kalau misalnya member baru gitu kan, untuk diajak ke acara misalnya kayak seperti ini, ke kupat tahu, atau mungkin ke acara-acara yang upline kalian ngadain seperti itu. Penting banget Kak gitu ya, penting banget menurutku karena aku sendiri gitu ya Kak, maksudnya ibaratnya bukan jadi salah satu korban ya, tapi kayak lebih dari salah satu buktinya gitu loh dari aku datang acara itu bener-bener kayak apa ikut training kayak gitu ya, baik offline apapun maupun online itu kayak lebih jadi terbuka sih Kak gitu, karena memang dulu aku aja jualan tuh nggak mau gitu, akhirnya makanya nggak lolos WP gitu, dan untungnya upline-ku ngejapri waktu itu via chat gitu ya, Lisa kebetulan akan ada acara nih di Cilegon gitu kan, terus ayo kamu ikutan, dan itu bayangin gitu ya, maksudnya aku tuh nggak pernah aktif di grup, aku nggak pernah jualan juga, WP nggak lolos, dan nggak punya downline waktu itu kayak yang, Kak tapi aku malu gitu kan, aku kan nggak punya tim, aku juga nggak lolos WP kayak gitu, terus akhirnya nggak apa-apa Sa nanti sama aku katanya kayak gitu kata upline-ku, akhirnya ya udahlah gitu ya, waktu itu Allah ngegerakin hati aku padahal pengen banget gitu alasan kayaknya nggak ikut gitu tapi alhamdulillah waktu itu datang ke sana juga gitu walaupun sendirian ngikut upline, akhirnya ya bener-bener jadi diri aku yang sekarang gitu karena acara yang waktu itu upline ajakin gitu, jadi menurutku penting banget sih ngajakin member baru atau downline ikut acara baik online ataupun offline gitu Kak. Oke, kalau menurut kamu saat kamu mau datang di acara tersebut, apa sih yang akhirnya buat hati kamu terbuka? Di momen Oke. yang apa? Apakah karena orang-orangnya banyak kah? Apa karena rekognisinya? Apa sih? Kalau waktu itu aku bener-bener kayak jadi kebuka mindsetnya gitu ya Kak, jadi kayak pengen tergerak, pengen seriusin Oriflame-nya itu karena waktu
waktu itu apa sih namanya dengar sharing kalau bisa ajak orang tua liburan gratis gitu. Jadi waktu itu kan director dapat 2 tiket ya Kak ya jalan-jalannya gitu kan. Nah dari situ tuh kayak aku tuh kayak kepikiran, ih ampun inget mamah gitu loh kayak, ih kok pengen ya ternyata bisa ya kakak itu ngajakin mamahnya waktu itu ke Bali jalan-jalan dari Oriflame kayak gitu, director seminar waktu itu namanya gitu ya. Kayaknya pengen ya gitu dari situ deh kayak yang wah beneran nih aku juga harus kejar, aku harus dapetin gitu karena Bali itu ya salah satu impian aku juga gitu ya mungkin impian semua orang deh pengen ke Bali gitu kan dan aku rasa kayaknya emang jalannya dari sini nih gitu aku mau kejarnya gratis aja deh dari Oriflame gitu Kak dari situ sih bukan ngelihat uangnya gitu tapi kayak jalan-jalannya waktu itu gitu. Oke, dari berarti Lisa dengar adalah dari salah satu testimoni yang lagi cerita bisa ngajak mama gitu ya buat dari apa ke jalan-jalan yang itu adalah ke Bali gitu. Lis, setelah selesai kamu akhirnya mindset kamu terbuka gitu kan ya. Terus apa sih yang kamu lakukan pertama kali setelah setelah selesai acara itu gitu? Yang pertama kali aku nangis tuh Kak di jalan gitu ya pulang-pulang kayak yang ya ampun mungkin ini jawaban doa kali ya gitu aku selama ini kayak aku pengen punya penghasilan pengen kerja gitu ya tapi nggak bisa ninggalin sekolah apa kuliah aku gitu kan karena nggak bisa sambil kerja gitu kan kuliahku jadi kayak nangis gitu Kak di jalan terus habis itu aku langsung hubungin mentorku pengen Kak gimana sih Kak aku pengen punya uang 500.000 ajarin aku Kak caranya gimana gitu terus waktu itu pas banget November aku itu ulang tahun gitu ya Kak nah aku di situ kayak yang Kak aku minimal deh awal November sebelum tanggal 20-an aku udah pegang uang 500.000 karena pengen ajak keluargaku makan deh gitu bareng-bareng kayak gitu karena ya menurutku kayak momen aja gitu akhirnya dari situ upline-ku arahin untuk aku jualan 200 poin gitu karena kan aku juga sebelumnya kayak jualan tuh kayak seadanya aja gitu ya WP aja aku nggak lolos gitu kan terus dari situ aku bener-bener coba untuk belajar jualan dulu 200 poin nanti dari situ kamu dapat untung jualan gitu terus rajin cerita ya gitu update sama rekrut sih gitu aku udah mulai ngajakin udah mulai ngerti deh gitu sistemnya Oriflame kalau memang oh iya ternyata aku nggak bisa nih kalau sendirian harus rekrut gitu kan dari situ aku mulai benar-benar rekrut gitu ngajakin teman-teman sekolahku sahabat-sahabatku terdekat dulu gitu Kak dari itu sih yang aku kerjain pertama kali. Oke, berarti yang pertama kali kamu lakukan adalah yang diarahin dari upline kamu adalah kamu benar-benar menutup 200 BP dulu. Berarti itu adalah untuk pribadi kamu dulu, ya kan? Setelah itu kamu kayak jualan, ya kan? Nah, pada saat kamu nutup 200 BP itu, Liz, itu benar-benar jualan atau kamu pakai sendiri? Beli sendiri? Kalau waktu itu bener-bener jualan Kak, jadi pas waktu itu bener-bener ada promo odol, aku inget banget aku sampai bisa jualan odol Optifresh itu ya gitu ya. Yang bisa testimoninya ngasih rontok kerang gigi itu dan itu aku sold hampir 100 pieces gitu. Jadi iya, jadi benar-benar kayak wow gitu ya, ternyata bisa ya, ternyata kalau jualan tuh kalau diniatin gitu, karena emang kemarin-kemarin akunya kayak nggak niat, masih males, masih mager, masih gengsi buat jualan gitu. Jadi emang bener-bener jualan dan dapat untungnya lumayan banget Kak, gitu. Jadi kamu bisa jualin 100 Optifresh waktu itu ya? Tuh, iya benar. Jadi aku inget banget 200 poinku pertama itu gara-gara si Optifresh. Terus setelah itu kamu akhirnya berhasil dapetin uang 500.000 yang kamu inginkan. Terus kayak gitu kamu ngajakin orang tua untuk makan di hari ulang tahun kamu. Iya, betul Kak. Jadi waktu itu dari untung jualan, aku dibilangin sama upline-ku, pokoknya setiap habis kamu COD, katanya gitu ya, setiap habis kamu apa namanya terima uang, habis COD-an barang, katanya pokoknya ditabungin ya Sa, gitu kan, ditabungin ya, pokoknya dicelengin, kamu punya celengan deh buat khusus untung jualan, kata upline-ku gitu. Dan akhirnya aku nurut, aku beli celengan, aku celengin, terus pas udah mulai tanggal 15-an itu aku cek gitu kan aku cek coba Sa dibuka gitu ya celengannya udah ada berapa tabungannya gitu pas aku lihat alhamdulillah 560 ribuan lah kalau nggak salah dan akhirnya hamin berapa ya aku ulang tahun aku booking gitu alhamdulillah sama adik-adik juga bisa ngajak terus jadi kamu di situ terus kamu di situ bilang sama mama sama papa
kalau misalnya kamu ngerjain bisnis Oriflame terus makanya kamu dapat uang ini untuk traktir mereka atau gimana? Iya betul gitu. Awalnya kan aku bilang gitu ya, emang ayahku kan awalnya nggak ngebolehin, fokusnya untuk udah sih kuliah aja dulu gitu kan. Tapi setelah dari situ gitu ya, aku bilang nanti ya booking gitu di salah satu rumah makan di Cilegon gitu kan. Terus kata ayahku, ngapain? Ayah nggak punya uang kayak gitu kan. Ngapain? Ke siapa yang mau bayarin kayak gitu kan? Udah nggak usah macem-macem gitu. Terus aku udah bilang ke mamahku gitu, mah ini Lisa dari untung jualan waktu itu dapat sekian kayak gitu. Terus kata mamaku enggak, pakai uang sendiri dari jualan katanya kayak gitu. Dari situ Kak, jadi apa sih namanya, bener-bener mulai dibolehin awalnya gitu. Emang serius itu dapat uang beneran kayak gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang akhirnya disupport gitu. Oke, sekarang kamu cerita dong Lis, dari perjalanan akhirnya kamu dapat 500.000 sampai akhirnya kamu bisa berhasil menjadi seorang senior manager, bisa menjadi seorang director, bahkan bisa menjadi seorang gold director gitu kan. Kamu ceritain dong prosesnya seperti apa sih yang kamu kerjakan gitu kan. Yang menurut kamu adalah salah satu kekuatan kamu. Iya, jadi setelah aku di apa namanya dapat uang 500.000 itu gitu ya Kak ya, teman-teman semua di sini. Setelah itu aku fokus kejar manajer gitu ya, dan alhamdulillah sih di bulan November itu jadi kado ulang tahun juga. Akhirnya aku close manager gitu kan 12%, beauty influencer 12%. Dan dari situ udah mulai ngerasain dapat uang 1 jutaan tuh per bulan. Nah, terus orang tua udah mulai bikin percaya dan akhirnya aku ngumpulin bonusku dari mulai manajer sampai dari untung-untung jualan aku kumpulin gitu ya sampai akhir Desember tuh kalau nggak salah akhirnya aku juga di awal tahun bisa beli laptop gitu ya sekitar kurang lebih 3 juta 4 jutaan lah. Nah dari situ orang tua aku makin yakin. Nah setelah beli laptop di awal tahun aku setting target gitu ya gimana caranya aku minimal banget 18% waktu itu gitu karena dari 12 pengen jumping gitu. Akhirnya aku ngerjain tuh arahan yang diarahin sama upline-ku gitu ya. Udah pasti ya rekrutnya aku kuat di rekrut sih waktu itu waktu pas jumping dari 12 ke 18 itu bener-bener banyakin pasukan banget gitu ya kayak banyakin rekrut nggak berhenti untuk sebar peluang di sosmed gitu ya. Terus kalau waktu itu keadaannya masih offline banget gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya anak offline banget. Aku sering banget tuh setiap pulang kampus pasti gitu ya setiap pulang kampus itu aku pasti ketemu tim gitu atau ketemu orang yang mau aku GS gitu ya aku jelasin apa namanya untuk peluang bisnisnya gitu. Jadi aku punya target gimana caranya setiap hari harus ada orang yang aku temuin gitu. Terserah mau dia join apa enggak yang penting aku udah kayak ngomong sama orang baru gitu. Akhirnya aku sering banget pulang kampus tuh mampir ke alun-alun buat sebar-sebar flyer atau buat apa namanya GS gitu ya, ceritain Oriflame apa aja udah aku dapetin kayak gitu. Dan itu aku lakukan setiap hari gitu ya. Even itu Sabtu Minggu pun aku lakuin itu gitu. Jadi bener-bener aku banyakin jam terbang sih Kak saat itu. Saat apa kerjaan aku cuman kuliah Oriflame. Udah itu aja yang aku kerjain. Akhirnya Februari aku 18% gitu ya Kak ya. Alhamdulillah terus aku senior manager tuh di April tahun 2018 aku jadi SM gitu. Sama aja masih mengerjakan terus konsisten seperti itu sampai akhirnya aku close apa namanya aku open title senior director itu di bulan Agustus. Jadi Agustus aku udah bisa cetak satu tim lagi untuk jadi SM gitu. Terus November aku open gold dan close director gitu Kak. Jadi apa sih namanya dari situlah maksudnya masih bener-bener konsisten banget ngerjain gitu ya emang setiap hari aku target banget ketemu orang baru mungkin kalau sekarang kalau nggak bisa ketemu ya nyapa atau ngobrol sama orang baru gitu Kak jadi sampai sekarang masih ngerjain itu sih Kak. Pokoknya siapa? Kenapa, Liz? Iya itu Kak yang aku kerjain aku lebih kuatnya di situ sih ketemu orang baru terus. Berarti siapapun yang kamu nggak kenal gitu, sekalipun ya tetap aja kamu ngomongin gitu ya. Nah, yang pertama kali kamu membuka percakapan kepada orang yang kamu nggak kenal itu seperti apa sih, Liz?
Aha. Nah, untungnya gitu kan kebantu sama flyer ya Kak gitu. Jadi aku punya flyer gitu ya yang udah disediain sama komunitasku. Jadi kayak nggak bingung untuk ngebuka percakapan gitu. Nah, aku biasanya kayak kasih flyer gitu kan, itu isinya produk, kayak brosur kayak gitulah, isi produk, promo hadiah, dan bisa dicantumin nama sama sosmed kita gitu. Jadi kalau biasanya aku itu suka kayak nyamperin gitu ya, kayak misalkan nih lagi di taman, kan banyak nih orang-orang yang lagi pada duduk-duduk, santai-santai. Nah, biasanya aku kayak suka nyamperin gitu, permisi Kak gitu ya, aku Lisa gitu, salah satu member Oriflame, kebetulan aku pengen bagi-bagi flyer nih Kak gitu ya, apa sih namanya, pengen bagi-bagi flyer gitu. Ini ada isinya produk dan peluang bisnis gitu. Di sini juga ada kontak aku gitu ya. Terus kalau aku sekedar itu aja sih Kak dulu gitu ya. Nah, nanti selanjutnya aku kayak minta tukeran kontak sama mereka gitu. Ini Kak ada kontak aku. Kakak punya sosmed nggak? Atau Kakak punya WhatsApp nggak? Boleh nggak kita tukeran? Kayak gitu. Jadi biar nggak orang tuh nggak takut gitu ya kayak gitu. Aku sekedar dari situ aja dulu. Nah, nanti selebihnya follow up-nya lewat chat atau di pertemuan berikutnya buat ngomongin tentang Oriflame gitu, Kak, kalau aku. Tapi kalau misalnya orang itu pasti kamu dapat dong penolakan yang maksudnya nggak mau ngasih nomor telepon gitu. Ya kamu saat itu nggak maksa kan? Atau minta referral? Atau minta referensi lain? Atau apa Enggak. yang kamu lakukan? Kalau misalkan iya, maksudnya kadang apa ya, ibaratnya kurang enaknya gitu offline tuh kayak ngelihat langsung ya penolakannya gitu Kak. Ya. Dari mulai muka judes-judesnya, jutek-juteknya gitu ya, kayak sampai dibilang mohon maaf banget, kayak dibilang kayak pengemis, duh maaf 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 gitu, udah ditolak duluan gitu ya. Itu kayak ya emang sih awalnya sedih gitu, tapi ya udah, aku kan di sini kayak lagi nyari orang yang mau dibantu ya, punya penghasilan gitu. Jadi aku mikir, oh kalau misalnya mereka nolak, berarti emang mungkin belum butuh gitu. Dan aku kalau misalkan emang kayak ditolak kayak gitu, aku sih biasanya ya udah gitu, oh ya udah Kak, nggak apa-apa, makasih ya Kak, maaf ganggu gitu. Tapi nggak apa-apa nih Kak, kalau mau lihat-lihat flyernya, kadang aku tinggalin aja gitu. Tapi juga sih ngelihat pengalaman, apa maksudnya punya pengalaman gitu ya, ngelihat sendiri itu yang flyer apa katalog gitu ya, itu dibuang di tong sampah gitu. Aduh kayak yang aduh gila ya gitu, nyesek banget gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu, aku yakin pasti nanti Allah juga ganti sama yang lain gitu kalau aku. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu kalau mereka Kamu nolak ambil pun ya lagi? udah nggak apa-apa. Enggak. Kamu ambil lagi nggak yang dibuang? Liz, kan, pernah mencoba nggak sih? Maksudnya gini, Oriflame sendiri kan punya pembelajaran, maksudnya adalah di Sarpio itu sendiri bilang kan, kalau misalnya saat kita ketemu orang gitu kan, dan orang tersebut itu nolak gitu kan, tapi kita bisa untuk meminta referensi gitu kan, referensi nama orang lain gitu kan. Pernah nggak sih melakukan hal tersebut? Atau tetap orangnya langsung, oh enggak, gue nggak mau ngasih gitu? Iya pernah juga, ada juga yang kayak gitu yang tetap kekeh nggak mau ngasih, tapi ada juga yang kayak nggak mau dijelasin gitu ya. Mungkin dia udah ngelihat aku sebelumnya kayak ngobrol lama gitu, mungkin dia nggak mau keganggu, tapi akhirnya Kak, tapi boleh nggak aku follow Instagram kakak punya nggak Instagramnya gitu. Jadi kayak berusaha semaksimal mungkin buat kayak nggak rugi gitu loh Kak, kayak aduh aku nggak mau rugi deh, gimana caranya kalau dia nolak sekarang kan belum tentu nanti gitu ya. Pokoknya aku harus dapat nih minimal deh, entah sosmednya atau nomor WhatsAppnya gitu sih kalau aku. Jadi kalaupun biasanya kan berdua nih, misalkan mereka berdua cewek-cewek, kalaupun satunya nggak mau ngasih, satunya deh gitu. Jadi kayak nggak mau rugi, tetap punya, wah gimana caranya nih minimal tukeran sosmed gitu. Tapi minta nama orang lain yang maksudnya referensi orang lain yang dia kenal nggak pernah ya? Enggak, belum pernah sih kalau itu. Oke, oke. Berarti memang cobain caranya itu kali aja bisa. Jadi kalau misalnya tetap kekeh tukeran selain tukeran sosial media ya kan, tapi juga coba untuk usaha minta gitu kan. Mungkin ada keluarga atau teman gitu yang bisa saya kontak, mungkin kakak ya seperti itu. Itu sih sebenarnya kita Ya harus kan? mencoba terus, berusaha terus. Betul, harus. Oke, Liz, yang aku dengar kamu saat ini kan memang lagi PKL ya, calon bidan nih guys. Ngomong-ngomong Lisa.
Iya Kak, jadi kemarin bulan Februari aku sempat magang gitu ya, magang di salah satu puskesmas di sini juga gitu ya di daerah rumahku. Jadi ya kalau aku lebih ke kesehatan masyarakat sih Kak, lebih ke bagian kesehatan lingkungannya untuk bagian penyuluhan gitu. Iya mohon doanya ya teman-teman. Sekarang udah mulai nyusun skripsi, deadline-nya bulan Juni, aku harus sudah sidang akhir. Jadi ini bulan-bulan ini lagi sekarang lagi nyusun-nyusun sidang proposal gitu Kak. Bulan magangnya udah bulan Februari kemarin. Berarti ini semua biaya kuliah kamu yang bayar dari hasil Oriflame. Kalau misal untuk apa sih namanya biaya kuliah, kebetulan orang tuaku nggak mau gitu ya. Jadi kayak misal enggak, pokoknya kalau kuliah udah tanggung jawab gitu ya. Maksudnya orang tua. Kalau misal kamu mau punya uang ya udah terserah mau beli apa ya. Contohnya akhirnya aku kumpulin buat beli mobil gitu Kak. Makanya ya udah kalau misalkan kuliah maksudnya Lisa nggak ini paling jajan-jajannya sama fotokopian-fotokopian gitu ya Kak ya. Itu aku. Tapi kalau selebihnya uang semesteran masih orang tua sih gitu karena mereka nggak mau gitu kalau aku yang bayar sendiri gitu. Jadi ya udah akhirnya ya aku buat kayak upgrade handphone, beli-beli apapun itu yang aku mau. Sama ya kayak misalnya sama aku mau apa atau ayahku lagi pengen apa baru kayak gitu, adikku pengen apa baru gitu Kak. Ya enak ya, lumayan berarti tabungan kamu tetap utuh terus gitu kan. Tapi kan nantinya juga tabungan itu kan juga bisa buat keluarga juga kan. Ada kebutuhan apa. Ya betul. Oke, Liz, tadi kan kamu bilang kan setiap hari pokoknya kamu berusaha banget walaupun kamu tuh anaknya offline banget tapi dengan kondisi sekarang online pun kamu tetap bilang setiap ketemu pun orang siapapun gitu kamu harus ngomongin mengenai Oriflame gitu. Kamu punya target nggak sih dari dulu sampai sekarang? Apakah tetap angkanya atau menurun atau mungkin dilebihkan? Kalau misalkan target pasti punya ya Kak ya gitu. Jadi kalau target sendiri kalau buat ngomong sama orang baru itu minimal 5 orang lah gitu ya Kak. Kalau aku minimal 5 orang deh setiap hari gitu ya. Kalau dulu kan offline gitu kan itu kayak ya minimal dia ada 5 flyer gitu. Misalkan kayak aku lagi mau beli minuman kayak apa kayak atau lagi bayar apa kayak di kasir itu aku kadang juga suka kasih gitu ya. Nah, kalau sekarang kan online. Jadi kalau sekarang lebih ke ngobrol sama orang barunya ya kenalan sama teman-teman sosmed atau minta referensi-referensi kontak dari teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya kayak kehabisan bank nama gitu ya Kak ya. Duh, siapa lagi ya yang mau ditawarin gitu kan? Siapa lagi yang mau diajakin gitu kan? Tapi aku harus ngomong nih minimal dia sama 5 orang kayak gitu. Nah, biasanya aku minta referensi ke teman-teman aku gitu. Kayak misalnya, gue minta sih gitu ya teman lo deh gitu kontak minimal 5 orang deh atau enggak IG-nya deh kirimin ke gue gitu. Nanti gue follow yang sekiranya maksudnya ya aktif di sosmed gitu ya. Karena kan sekarang udah online banget. Jadi aku nyarinya yang aktif lah gitu di sosmed. Ya alhamdulillah sih gitu ya dari teman ke teman dapatlah 5 referensi kontak-kontak. Ya aku minta save-savean aja dulu atau follow-followan aja dulu di sosmed gitu kalau aku Kak. Jadi target tuh ada minimal sehari 5 orang gitu ngomong sama 5 orang baru. Oke, targetnya minimal 5 orang setiap hari ya. Itu sampai sekarang ya, Lis ya? Iya Kak, maksudnya masih ngerjain sampai sekarang. Terus itu terduplikasi sama jaringan kamu juga, sama hal yang sama dilakukan mereka. Iya Kak, alhamdulillahnya gitu ya. Maksudnya banyak tim yang ngeduplikasi juga gitu ya. Jadi makanya aku kayak inget aja sih aku pengen punya downline yang keren, akunya dulu yang ngerjain gitu sebelum maksudnya cuma nyuruh-nyuruh doang gitu Kak. Gitu. Oke, sekarang aku mau tanya, kalau misalnya Lisa untuk mencari potensial downline kamu yang dipikirnya adalah itu calon Lisa selanjutnya gitu. Apa sih yang kamu lihat dari mereka itu? Kriterianya ya Kak ya, lebih ke kriteria ya. Kalau aku sih yang pasti maksudnya dia selalu berusaha ya untuk bisa tutup 200 poin setiap bulan gitu ya karena ya menurutku kalau emang mau jadi seorang leader gitu ya kayak minimal deh gitu ada usaha gitu dari member lain yang selain WP gitu tuh maksudnya di luar WP gitu ya jadi kayak 200 poin dapat BC deh bisnis kelas gitu ya. Nah terus selanjutnya aktif di grup juga itu paling
training gitu, karena ya balik lagi aku tuh lebih seneng sama orang yang aktif gitu ya, karena kan kalau dia menunjukkan keaktifannya tandanya dia mau serius, mau berkembang gitu kan, berarti kan oh mantengin nih di grup, oh ternyata nyaut nih, ngeliat nih gitu, dibanding sekedar nyimak-nyimak doang gitu kan. Terus rekrut juga gitu, aku selalu lihat tuh timku yang dapetin hadiah sponsor, itu sih patokannya, rekrut apa enggaknya dia dapetin hadiah sponsor apa enggak gitu kalau aku, apalagi kayak sekarang kan, nah sekarang juga kayak lagi banyak kan program hadiah sponsor gitu ya, jadi kayak kesempatan juga sih untuk nyari calon-calon core team baru, dilihat siapa yang aktif merekrut, siapa yang kira-kira nanti sampai akhir bulan aktif gitu ya untuk dapetin hadiah sponsornya gitu, sama yang rajin ikut training. Itu sih Kak, kalau aku rajin ikut training, karena menurutku kalau dia ngerasa mau berkembang bisnisnya, pasti dia butuh ilmu gitu, tanpa diajak-ajakin lagi pun pasti dia ya ikut training kayak gitu Kak kalau aku. Jadi kurang lebih itu sih kriterianya kalau aku. Oke, ya guys dengerin ya tadi kriteria Lisa. Aku sempat nanya kalau Lisa itu mencari potensial di downline-nya Lisa sendiri untuk pengganti Lisa, next generation gitu kan. Lisa selanjutnya itu tadi sudah dijelaskan, dan rata-rata adalah pokoknya minimal itu memang harus 200 BP, itu yang paling penting. Terus kayak gitu harus apa ya, jadi bukan hanya welcome program aja yang dilihat gitu kan, tapi juga program sponsornya juga harus dilihat dia achieve atau enggak gitu kan. Ini unik juga sih dilihat dari program sponsor ya Lis ya. Rata-rata biasanya kan oke 200 BP iya oke, itu yang basicnya gitu. Tapi kalau untuk yang program sponsor itu kriteria yang memang kita mesti lihat ya. Terus kayak gitu ya itu yang tadi training juga harus dia harus hadir atau enggak. Liz, aku mau nanya, kamu mengadakan training untuk maksudnya adalah kamu yang buat sendiri untuk jaringan kamu sendiri, itu biasanya seminggu berapa kali gitu kan ya? Terus kayak gitu ada target atau level tertentu yang bisa masuk di training kamu itu? Oke, kalau misalkan buat kayak training maksudnya kayak basic ilmu jualan dan lain-lain ataupun ilmu apapun itu buat jalanin bisnis, biasanya aku masih collab sih sama upline. Kemarin juga ada kayak kriteria syarat tertentu gitu ya Kak ya, yang khusus gitu bisa masuk grup. Kayak misalkan calon-calon yang mau dibentuk jadi manajer, jadi beauty influencer selanjutnya, kayak gitu-gitu itu ada. Biasanya kalau misalkan tuh setiap bulan tuh ada gitu ya kayak, karena ini juga kebetulan programnya baru berakhir gitu, jadi paling difokusin lagi nanti habis lebaran gitu dimulai lagi. Terus kalau buat sharing online, biasanya aku kayak adain penjelasan online, apalagi promo rekrut kayak gini kan gitu kan, minimal seminggu itu aku 2 kali di timku gitu ya, minimal 2 kali itu ada kayak buat fasilitasin downline yang mau masukin calon prospekannya gitu ya, yang mau masukin teman-temannya yang kira-kira kepo-kepo tentang Oriflame, nanti aku yang bantu jelasin gitu. Oke, sekarang aku mau nanya, Liz, kalau misalnya aku adalah member baru kamu, tahap step by step ya, tahap apa aja sih yang mesti aku harus lakukan selain misalnya yang pertama mungkin getting started, terus apa lagi sih gitu loh. Kalau misalnya dari versinya Lisa sendiri, gimana? Ya, anggap aku adalah member baru. Iya, jadi kalau misalkan aku pertama pastiin member baru ini udah paham minimal deh hadiah dan keuntungan yang bisa dia dapetin gitu ya kayak. Aku nggak ngebahas maksudnya kayak sukses plan lebih jauh kayak nanti kamu bisa dapet mobil dan lain-lain gitu tuh enggak. Aku bertahap banget gitu ya. Minimal dia paham WP dulu deh gitu ya, paham dulu deh atau 50 poin nih bisa dapetin pouch atau kacamata dan tahu keuntungan jualannya berapa kayak gitu, itu poin pertama gitu ya. Nanti kalau sekiranya dia udah benar-benar paham, aku ngarahin untuk jualan kan pastinya gitu. Coba yuk gitu rekomendasiin atau coba promosiin Oriflame-nya, atau barangkali kamu mau coba produknya gitu kan, biar nanti nih dapat hadiah juga, biar bisa dapat poinnya juga gitu kan untuk ditukerin sama hadiah kayak gitu. Nah, nanti baru setelah dia udah lolos WP1 gitu ya Kak ya, aku kenalin juga apa sih namanya jenjang karir gitu. Nih, kamu kan kemarin udah dapat hadiah ya gitu ya. Kamu udah dapat hadiah nih kemarin. Bisa loh kalau dapetin bonusan gitu. Kemarin kan udah dapat hadiah WP gitu. Bisa loh nih kamu dapetin bonusan dan naik level gitu ya nih. Caranya kayak gini gitu. Nah, itu ada tuh penjelasannya yang udah disediain sama komunitasku juga ya dari Inspire Team. Udah disediain. Jadi aku tinggal kirim kayak gitu. Ntar
udah simak belum kayak gitu. Nanti apa sih namanya, kalau dia udah simak ya gimana, dia yang belum paham gak gitu. Nanti kalau dia belum paham bisa tanya ke aku jawabin pertanyaan dari dia gitu sih. Jadi kalau aku step by step Kak gitu, nggak langsung brek gitu. Cuman kadang ada orang kan member baru juga kan, maksudnya kadang ada orang yang kayak yang Kak aku gimana sih caranya kalau mau dapet bonus gitu. Kecuali kalau dia yang pengen tahu sendiri gitu kan, baru aku jelasin gitu Kak, oh gini nih kamu bisa loh gitu dapetin bonus nih caranya kayak gini gitu. Karena aku nggak apa ya, meminimalisir biar orang tuh nggak pusing gitu loh Kak. Kadang kan takutnya kayak ih ternyata begini-begini ya, takutnya mikirnya kayak ih ternyata harus targetnya begini-begini ya, udah ya aku males kayak gitu. Jadi aku kayak ngasihnya dulu yang gampang-gampang diserap sama mereka dulu gitu kalau aku. Oke, di step keberapa kamu apa ya, bertanya mengenai why-nya mereka biasanya? Ya, biasanya itu saat di awal gabung sih Kak gitu ya, kayak misalkan dia mau gabung nih gitu ya, aku tanya, kalau misalkan dia rekrutan aku tanya kenapa mau gabung Oriflame gitu kan, cari tahu dulu deh alasannya biar nanti aku pun enak ngarahinnya gitu kan Kak. Nah kadang kan ada orang yang kayak to the point, iya Kak aku butuh uang nih sekian-sekian gitu, pengen buat bayaran ini, pengen buat ini itu. Nah itu kayak kesempatan juga nih buat aku cepet-cepet kayak ngenalin success plan-nya ke dia gitu. Tapi kayak yang iya Kak pengen coba bisnis, pengen coba ini, nah itu aku kenalinnya kayak slow dulu deh gitu, pelan dulu nih biar dia paham, apalagi untuk orang-orang yang pemula gitu kan. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan dia rekrutan timku atau dari downline kedalaman gitu ya, itu aku biasanya juga sama ada GS1 gitu ya, di mana aku masukin semua member baru di setiap seminggu tuh sekali member baru gitu ya. Di situ kan kayak kita kenalan, teman-teman aku pengen tahu deh apa tujuan teman-teman gabung Oriflame kayak gitu. Nanti baru aku jelasin step by stepnya kenapa sih harus punya impian dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi kalau di aku sih udah ada jadwalnya di jadwal GS sih Kak, seminggu sekali itu gitu. Setelah ikut sharing itu semuanya gabung baru jelas. Oke, berarti di jadwal 1 minggu sekali itu yang kamu kondak ya, kamu Lisa sendiri ya. Jadi Iya, Lisa minta ke downline yang mereka punya member baru semuanya masuk di satu grup tersebut, terus Lisa baru ngejelasin dan bertanya tujuan mereka itu mau apa, seperti itu ya. Jadi dikumpulin gitu ya, Lis ya. betul Kak. Nah, si grup itu kan tetap aktif kan? Jadi bukan hanya sekedar GS aja gitu kan. Nah, itu informasi apa aja kalau misalnya memang mereka ada yang aktif atau yang tidak aktif, itu akan tetap bertahan berapa lama grup itu? Jadi kalau di grup itu kan itu aku sistemnya kalau misalkan udah dijelasin gitu ya, kayak itu udah nggak kepake sih sebenarnya, jadi di level dikeluarin lagi, nanti aku invite lagi orang-orang baru gitu. Selebihnya kalau buat tanya jawab tuh ada di grup utama, grup khusus gitu yang all jaringan aku gitu sih Kak kalau aku. Oke, jadi memang itu grup hanya satu kali aja di create, seminggu sekali, hanya memang untuk GS gabungan ya, Lis ya. Oke, Betul. guys, seperti itu ya. Tadi Lisa udah jelasin ya. Oke, terus Lis, ngomong-ngomong, kenapa sih kamu maksudnya pengen jadi calon bidan? Kayaknya aku beberapa BFF aku di Kupat Tahu lumayan ada beberapa gitu maksudnya ya, yang arahnya tuh ingin jadi calon bidan gitu. Iya, jadi sebenarnya awalnya aku tuh apa sih namanya, karena sekolahnya tuh SMK-nya dulu farmasi gitu ya Kak ya. Terus karena aku awalnya aku sekolahnya farmasi gitu kan, nggak tahu kenapa senang aja sama dunia kesehatan gitu ya. Terus apa sih namanya, mulai kuliah, kebetulan kan di sini nggak ada tuh yang program S1 farmasinya harus keluar kota, sedangkan aku nggak boleh kalau keluar kota gitu ya sama orang tuaku. Akhirnya ya udah deh nyari sekolah yang masih masuk di, maksudnya ruang lingkup kesehatan juga, masuk satu rumpun gitu ya di kesehatan. Akhirnya aku ngambilnya kesehatan masyarakat gitu. Ya udah di situ, udah nyemplung deh di situ sampai sekarang. Berarti kamu nextnya harus bisa ngejual Nutrishake bukan Optifresh lagi ya? Iya, bener-bener. Oke, Liz,
kondisinya kalau misalnya ngomongin kondisi Cilegon gitu kan, terus dengan anak-anak muda di sana pasti banyak atau sedikit sih, terus gimana kamu membuka mindset mereka khususnya adalah di daerah Cilegon, daerah kota kamu sendiri gitu untuk Oriflame-nya? Iya, jadi memang saat aku awal Oriflame tahun 2017 itu memang Cilegon tuh masih belum banyak ya Kak ya gitu. Lebih banyak tuh di Serang. Dulu aja aku kalau ikut apapun itu tuh harus ke Serang gitu karena memang upline-ku dan timnya banyaknya di Serang. Di Cilegon itu ya hitungan jari lah gitu ya yang baru ada Oriflame apa yang aku tahu Oriflame gitu ya. Dan gimana cara ngebukanya yaitu saat aku udah ngerasa punya timku udah lumayan deh ada sekitar 10 orang di Cirebon, aku sering tuh ngadain acara Kak gitu ya offline ngumpul-ngumpul kayak gitu dan mungkin dari situ ya gitu kayak kita ngobrol-ngobrol lebih ngena gitu ya maksudnya terus kayak ceritain juga mereka juga ngelihat sendiri akunya ngebuktiin gitu ya kayak misalkan udah bisa beli apa bisa punya punya penghasilan kayak gitu dan mereka jadi kayak inspirasi sih gitu jadi dari situ akhirnya banyak 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 dan alhamdulillah gitu hampir satu Cilegon ini rata-rata timku gitu alhamdulillah gitu. Wow, rata-rata berarti Cilegon itu kamu yang punya ya? Wow. Ya, alhamdulillah ya gitu kan kurang lebih ya setengahnya sih ada lah gitu rata-rata downline-ku gitu Kak. Tapi rata-rata ujung-ujungnya itu ya, mereka emang pengennya punya penghasilan ya? Iya betul, karena kan biasa ya anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu ya, pada pengen punya uang jajan, terus Kalisa pengen dong bisa ganti handphone, pengen bisa beli apalah laptop, notebook, atau kadang ada yang Kak pengen Kak bisa beli apa sneakers gitu-gitu ya, pokoknya ya kesenangannya anak muda sih Kak gitu ya, jadi oh iya nih bisa loh gitu dari Oriflame caranya begini gitu nih nanti kamu diarahin kayak gitu-gitu kan akhirnya jadi pada terbuka sih jadi pada semangat pada mau gitu Kak. Oke, pada saat anak-anak muda itu akhirnya apa ya? Bukan hanya senang tapi mereka akhirnya berhasil untuk mendapatkan apa yang mereka mau gitu kan sesuai dari arahan Lisa. Terus nextnya apa lagi Lis? Maksudnya biasanya kan kadang enggak kok aku kan emang pengennya ganti handphone, aku kan pengen gitu kan. Nah, apa yang buat Lisa untuk memberikan motivasi ke mereka supaya mereka tetap bertahan gitu loh? Ya, jadi aku biasanya sih pasti nanyain impian selanjutnya ya, biar mereka bisa upgrade gitu kan. Tapi ya ada aja gitu orang yang kayak udah ngerasa udah kok puas awal join Oriflame kan cuma bisa ganti ini doang gitu. Akhirnya udah pergi meninggalkan gitu. Tapi ada juga gitu yang masih pada bertahan yang emang kamu misalkan kalau dia udah bisa beli handphone gitu ya, terus kayak misalkan dia masih bolak-balik COD pakai angkot atau kemana-mana pakai angkot Gojek dan lain-lain itu aku kayak emang kamu nggak pengen ya beli motor sendiri dari hasil Oriflame-an lihat deh nih ini enak tahu dulu juga kemana-mana ngangkot ngegrab ngegokar gitu ya atau misalkan ngegojek gitu ya nih sekarang udah punya motor sendiri lihat deh motornya di parkiran emang nggak mau gitu jadi kayak lebih ngomporin sih gitu biar mereka kayak yang ada dorongan wah iya ya ternyata aku juga pengen deh gitu kayak gitu gitu sih Kak lebih kayak jadi kompor untuk mereka. Oke, jadi cari lagi pokoknya ngomporin aja terus gitu kan ya. Betul. Kendala apa sih Lis biasanya yang kamu hadapin pada saat mereka tuh ada aja alasannya gitu kan ya? Iya, karena kebanyakan timku tuh anak muda gitu ya kayak ya pasti sih kendalanya kemudian gitu ya pada ya gitu kan udah pasti lah gitu. Terus belum lagi kalau misalkan nih gitu ya kalau yang pada masih kelas 3 SMA gitu ya misalnya dulu kan bisa ya sekitar 17 tahun tuh sekitaran kelas 3 SMA itu apa namanya kalau mau UN tuh biasanya mau ujian tuh gitu aduh Kak maaf ya aku gak Oriflame dulu aku sibuk mau ujian dan lain-lain nah gitu tuh biasanya tapi alhamdulillah sih sekarang enggak gitu ya terus sama kalau misalkan mereka ya punya pacar gitu ya bucin-bucin gimana gitu kadang di situ sih kalau aku tantangannya gitu kayak mereka tuh masih apa timku ya gitu kalau di timku sendiri tuh kayak masih yang Ika nanti dulu deh kayak belum berani investasi atau jor-joran banget lah ngerjain Oriflame yang ngotot banget pol gitu tuh itu sih Kak kalau kendala sebenarnya sih alhamdulillah kalau diarahin nurut pada nurut gitu.
Oke, kalau diarahin mereka pasti akhirnya lurus lagi gitu ya, lempeng lagi. Tapi kalau misalnya ini ya dia mau-maunya mereka gitu ya. Oke, itu adalah memang salah satu kendala atau tantangan sebenarnya yang Lisa hadapin punya downline yang memang masih anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Iya. Oke, ini Cici tadi Lisa udah jelasin bahwa tiap hari 5 orang itu per hari bukan nyapa aja, tapi Lisa memang memperkenalkan dirinya Lisa. Jadi emang lebih ke personal branding dan satu hal lagi bagiin flyer dulu ya. Tapi walaupun dulu dan sekarang juga masih dikerjain sama Lisa gitu kan. Dan satu hal lagi emang Lisa pasti akan minta tukeran apa ya kontak-kontakan paling enggak sosial media gitu. Itu sih. Ya, jadi bukan nomor WhatsApp tapi paling enggak sedikitnya ya udahlah tukeran itu aja deh alamat sosial media aja gitu. Ya paling enggak mereka bisa lihat sosial media kita juga gitu. Yang Ya. biasanya kamu taruh itu Instagram atau Facebook atau dua-duanya? Biasanya sih Instagram dan Facebook, cuman karena sekarang aku lebih aktifnya di Instagram ya Kak, maksudnya anak-anak sekarang kan jarang banget juga gitu yang masih main Facebook gitu ya. Jadi aku lebih fokusnya ke Instagram sih, dan kayaknya kan kalau mereka tuh gimana ya, kalau di follow tuh seneng gitu loh, wah kayaknya nambah followers gitu kan. Jadi ya cara aku tuh kayak kuncinya tuh buat mereka akhirnya menyerahkan sosmednya, itu kayak yang Kak punya Instagram nggak kalau aku follow gitu. Jadi biasanya orang tuh oh iya Kak boleh gitu, dibanding diminta nomor WhatsApp gitu, karena kalau WhatsApp kan kadang privacy gitu kan, terus mereka Betul. mikir takut mau diapain nih gitu. Kalau di sosmed kan apa sih namanya, kalau di sosmed kan ini ya gitu, apa namanya, orang tuh kalau apalagi di follow kita yang ngeduluin gitu kan, itu kayaknya mereka lebih seneng gitu. Jadi kalau aku di Instagram sih hampir 90%, cuman masih aktif juga di Facebook gitu. Oke, tapi benar juga sih, ini trik juga nih, tips juga nih ya dari Lisa, tips and tricksnya pada saat kita ketemu orang gitu kan, calon prospekan lah ya, pokoknya teman-teman, terus yang tadi tukeran alamat sosial media, tapi yang paling penting adalah kitanya aja gitu kan ya, yang bilang, punya Instagram nggak? Gue mau follow dong gitu. Itu sih emang bener banget gitu, karena mereka tuh senang banget, tuh nambah nih follower gue. Bener sih, benar. Itu sih good point banget sebenarnya ya guys ya. Jadi boleh nih, lama-lama akhirnya ngobrolin mengenai Oriflame-nya. Iya. Terus target kamu sendiri Lis untuk 2021, kita tahu kondisinya ini masih belum stabil ya kan ya, dan ini pun juga dirasakan setiap orang gitu kan. Apa sih yang kamu targetkan untuk tahun 2021 ini dengan kondisi seperti ini? Iya bener banget sih Kak, karena di 2020 kemarin aku ngerasain sendiri ya, maksudnya semua pada ngerasain lah gitu ya, struggle-nya gimana gitu kan, ngerasain banget gitu. Dan sekarang tuh menurutku kayak lagi masa-masa pemulihan sih dari kemarin gitu, kayak yang sama-sama memperbaiki gitu ya, yang downline-downline yang pergi, jadi kayak ngisi pasukan baru juga gitu. Kalau target sendiri sih pastinya aku maksudnya pengen bantuin lagi tim yang dapet tiket Korea dulu gitu ya, ke Seoul dulu gitu ya, kayak pengen bantuin juga, karena ya aku yakin kalau akunya makin banyak bantuin tim, nanti akunya dibantu sama Allah langsung gitu. Biar level mah mengikuti, yang penting aku bantuin dulu banyak orang dapetin dapetin tiket ke Seoul gitu Kak kalau aku. Jadi pengen banyakin pasukan ke tahun depan biar bisa berangkat rame-rame gitu. Biar rame-rame ya, biar lebih senang ya ngumpul bareng juga. Terus ngomong-ngomong usia 22 tahun, penghasilan kamu setiap bulannya berapa sih Lis di Oriflame? Penghasilan tuh terbesar itu penghasilan terbesar yang pernah aku dapetin 12 juta, tapi selama sebulan megang lah Kak, minimal 9 sampai 11 tuh megang gitu. Tuh, guys, 22 tahun ya, punya duitnya udah banyak gitu kan, 12 juta, 9 sampai 12 juta bisa didapetin dari Lisa. Wow, oke. Beneran gue juga pengen bantu tim banyakin dia. Pokoknya yang penting adalah memang kalau untuk sukses itu bukan hanya dilihat diri kita sendiri gitu kan guys, tapi paling enggak kita juga pengen semua setiap orang yang ada di sekitar kita, jaringan kita, downline kita, itu mereka juga sukses juga ya. Oke, Lisa, boleh nggak ini sebelum kita menutup untuk kupat tahu, kamu boleh kasih pesan-pesan dari Lisa. Silakan Lisa.
Iya, oke. Jadi buat teman-teman gitu ya, yang sekarang nih, maksudnya masih masih berada di sini gitu ya teman-teman, jangan malah kayak minder atau kalau lagi turun gitu ya, karena semua pun sama-sama mengalami masa-masa itu, pernah juga ngalamin hal seperti itu gitu ya. Terus buat yang udah masih ada di sini gitu ya teman-teman, konsisten terus, semangat terus gitu ya, jangan pernah berhenti gitu ya, karena kita nggak pernah tahu usaha keberapa atau usaha kita yang mana yang akan membuahkan hasil gitu sih. Jadi jangan pernah berhenti kerjain dalam kondisi sesulit apapun gitu sih Kak, kalau menurutku. Itu. Pokoknya tetap aja jalanin Oriflame biar bagaimanapun kondisi, kendala segala macam itu pasti nanti akan ada hikmahnya. Pasti akan ada hasilnya kok seperti itu. Ya. Oke, Liz, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk waktunya Lisa bisa bisa sharing di Kupat Tahu 2021 dan semoga apa yang sudah Lisa sampaikan, yang sudah Lisa share, teman-teman juga bisa untuk mungkin wah ada ide nih gitu kan ya, wah yang baru nih bisa digunakan juga pada saat teman-teman ingin menjalankan ke bisnisnya Oriflame. Seperti itu sih guys. Oke, Liz, terima kasih banyak ya Lisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Lisa sehat-sehat terus ya. Terus ya beli baju lebaran. Beli baju lebaran udah belum Liz? Aduh, belum Kak. Nanti palingan. Belum mikirin ke situ. Iya, ya udah tinggal sebentar lagi, ya ampun, tinggal berapa hari lagi tahu kan, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oh my god, 5 hari lagi loh, 5 hari lagi kita menjelang hari kemenangan. Yeay, kalau kayak gitu. Oke, bye Lisa. Terima kasih. Kak Novi. Makasih teman-teman semua. Oke guys, itu aja Kupat Tahu sore hari ini bersama Lisa Arif, anak muda usia 22 tahun yang tinggal di Cilegon, yang setengahnya kalau teman-teman ketemu anak-anak muda di Cilegon itu udah pasti milik Lisa. Ya pokoknya kalau misalnya ketemu tuh langsung bilang aja, oh upline kamu pasti Lisa ya gitu. Itu keren banget sih. Jadi masih banyak cerita-cerita kisah sukses dalam menjalankan bisnis Oriflame ya guys ya, khususnya anak-anak muda ya. Terus khususnya lagi di Kupat Tahu, pokoknya masih ada hari Senin, Selasa, Rabu ya, 3 hari lagi pokoknya Novi akan menemani teman-teman semuanya. Kalau kayak gitu, aku mau undur diri. Terima kasih untuk semuanya, waktunya juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih puasa, tetap ya semangat ya, harus puasa terus. Ini tinggal berapa hari lagi pasti dilancarkan. Terus yang kalau sudah buka puasa, selamat berbuka. Bye-bye.